Tak tahan lagi dengan banyaknya nyawa yang menghilang selama peperangan dengan para arwah kutukan, sejak saat itulah Kento pun bekerja sebagai karyawan swasta. Bang, gambar Nanami atas nama Japran Putra Yusril 1485 ini adalah salah satu teman kita yang komen di YouTube ya teman-teman. Terima kasih sudah menunggu. Nanami Kento merupakan salah satu penyihir jujutsu yang pernah menjadi salah satu mentor Itadori Yuji. Tampilannya yang keren dan sifatnya yang sangat dewasa membuat mantan karyawan satu ini sangat disukai para penggemarnya. Sejak masih muda, Kento sendiri memang sudah terlibat dengan dunia jujutsu. Namun pasca insiden dengan Suguru Geto, penyihir itu memutuskan untuk berhenti sebagai penyihir tak lama setelah lulus. Alasannya sendiri karena ia tak tahan lagi dengan banyaknya nyawa yang menghilang selama peperangan dengan para arwah kutukan. Sejak saat itulah Kento pun bekerja sebagai karyawan swasta. Sayangnya, perusahaan tempatnya bekerja rupanya hanya bertoleransi pada keuntungan semata. Oleh karena itu, Kento yang terlanjur muak dengan budaya kerja tersebut memilih keluar dan kembali ke dunia jujutsu. Sekembalinya ke dunia jujutsu, Kento pun mendapat pekerjaan pertamanya yang berbeda dari biasanya, menjadi mentor Itadori Yuji. Hal itu dikarenakan Gojo Satoru sedang mengurus sesuatu sehingga tak bisa melanjutkan pengajarannya lagi. Disinilah Kento resmi menjadi pengajar wadah Sukuna tersebut. Jika Gojo Satoru mengajarkan pengetahuan dan teknik dasar jujutsu, Kento lebih berfokus dalam mengajarkan kejamnya dunia jujutsu melalui pertarungan langsung dengan roh kutukan. Dalam dunia jujutsu, teknik Black Flash merupakan salah satu jurus yang paling susah dikuasai para penyihir meskipun bisa dipelajari siapapun terlepas dari garis keturunannya. Meskipun beberapa ada yang bisa menggunakannya, namun belum ada satupun yang bisa mengeluarkan Black Flash sampai beberapa kali. Mengeluarkan 2 kali dalam satu pertarungan saja sudah menjadi prestasi yang sangat-sangat bagus. Kento sendiri tercatat pernah mengeluarkan Black Flash sebanyak 4 kali sepanjang sejarah pertarungannya. Ia sendiri mengakui bahwa itu cuma sekedar keberuntungannya. Sekarang rekornya pun tersalip oleh Itadori Yuji yang berhasil mengeluarkan jurus itu sebanyak 9 kali. Sebagai penyihir jujutsu, Nanami Kento diketahui telah menerapkan 2 macam sumpah pengikat pada dirinya. Salah satunya adalah sumpah pengikat jam lembur. Segel tersebut akan membuat kekuatan Kento dibatasi selama jam kerja sekolah jujutsu hingga ke angka 80-90% dari kekuatan aslinya. Batasan tersebut baru akan terlepas jika jam sudah melewati waktu kerja. Selain itu, Kento juga menerapkan sumpah pengikat yang mengharuskan ia menjelaskan cara kerja tekniknya pada musuh. Dengan demikian, keefektifan jurusnya semakin meningkat meski kekuatan masih terbatasi jam kerja sekolah jujutsu. Selain kemampuan dasar jujutsunya yang hebat, teknik kutukan milik Kento juga merupakan salah satu yang mematikan. Tekniknya ratio, memungkinkan Kento menciptakan titik lemah pada objek apapun yang diincarnya. Hampir tidak ada batasan teknik ini, entah itu pada makhluk hidup, roh, kutukan, atau benda mati. Siapapun yang terkena jurus ini bisa dipastikan akan mati atau minimal terluka parah oleh seorang Kento. Sayangnya, teknik ratio memiliki kelemahan terhadap makhluk yang bisa memanipulasi bentuk tubuhnya seperti Mahito. Hal itu dikarenakan letak titik lemah yang diciptakan teknik Kento akan menghilang jika terjadi perubahan bentuk tubuh targetnya. Insiden Shibuya bisa dibilang merupakan momen banyaknya para penyihir yang berguguran. Salah satu di antaranya adalah Kento sendiri. Pada saat itu ia berhadapan langsung melawan Jogo. Sayangnya makhluk berkepala gunung berapi tersebut mampu mengalahkannya dengan sangat mudah. Bahkan Jogo sempat membakar Kento sampai hangus hingga menyisakan setengah tubuhnya saja. Di saat-saat terakhirnya Kento pun sempat membantai para kutukan yang mendekat dan membayangkan dirinya menikmati masa pensiun di Malaysia sambil membaca buku favoritnya. Nyawanya pun berakhir dengan tragis di tangan Mahito tepat di depan mata Yuji. Itulah salah satu kehebatan dari salah satu mentor Itadori Yuji yang tewas dalam insiden Shibuya ya teman-teman. Sayangnya kita tidak akan melihat lagi dia di chapter-chapter berikutnya maupun di animenya sudah tidak ada lagi karena dia telah tewas. Mohon maaf bila gambarnya jelek ya teman-teman. Saya sengaja percepat karena durasi aslinya memakan waktu hampir 1 jam seperempat tambah ngopi tambah ngemil. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini menginspirasi kalian yang sedang belajar menggambar ya teman-teman. Mohon maaf bila gambarnya jelek sekali lagi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye!